Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 30 Juni 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabdanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau, maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Semoga kita senantiasa penuh dengan sukacita dan sehat selalu. Ketika saya bertugas di tanah Papua, umat Allah khususnya dari Jakarta banyak yang datang berkunjung ke tempat saya dan selalu minta diantar ke Raja Ampat. Padahal Raja Ampat itu jauh jaraknya dari tempat saya. Cuman karena yang diketahui dan menjadi ikon dari Papua adalah Raja Ampat, seperti Indonesia ikonnya adalah Bali, maka tiap orang yang datang ke Papua senantiasa bilang, "Romo, minta diantar dong ke Raja Ampat." Desember 2016, beberapa umat Allah merayakan Natal di paroki saya di kampung. Setelah merayakan Natal, kami sudah berencana akan pergi ke Raja Ampat. Maka waktu itu kami pergi rame-rame ke Raja Ampat. Saudari-saudara, padahal kala itu tidak ada pesawat yang direct dari tempat saya menuju ke Raja Ampat. Jadi harus lewat Ambon atau ke Jayapura baru menuju ke Sorong. Setibanya kami di Sorong, kami bergegas naik kapal cepat ke pelabuhan Waisai. Ketika sudah sampai di pelabuhan Waisai, kami tidak bermalam di pelabuhan Waisai yang menjadi pelabuhan utama di Kepulauan Raja Ampat. Karena kami akan bermalam di Pulau Pianemo yang menjadi ikon dari Raja Ampat setelah Pulau Wayak. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, jarak dari Waisai ke Pianemo dibutuhkan waktu 4 jam. Dan kala itu kami sudah sampai di Kepulauan Waisai lebih kurang jam 4 lewat. Kami buru-buru bergegas untuk naik speedboat menuju ke Pulau Pianemo. 2 jam perjalanan, mesin speedboat mati dan kami terombang-ambing di lautan lepas. Itu pengalaman yang paling saya ingat. Dan kami semua langsung mengenakan pelampung dan berdoa bersama-sama. Tidak tahu berapa banyak doa Salam Maria yang kami daraskan, karena kami betul-betul takut sesekali air masuk ke dalam speed. Wah, sungguh sangat mengerikan pengalaman itu.
terombang-ambing di lautan lepas. Tidak ada lampu, gelap, sudah malam. Sungguh sangat mengerikan. Saudari-saudara, syukur kepada Allah. Lebih dari setengah jam akhirnya mesin speedboat bisa diperbaiki. Dan kami akhirnya pun melanjutkan perjalanan menuju ke Pianemo. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Terkadang dalam hidup ini kita terlalu terfokus pada persoalan-persoalan hidup. Kita menjadi cemas dan takut, khawatir dan panik karena terombang-ambing dalam persoalan-persoalan hidup kita. Untuk itulah channel ini dibuat dengan nama Gowori, supaya segala kecemasan dan kekhawatiran kita pergi karena kita mau terfokus pada Yesus. Hari ini Yesus berfirman dan menegur para murid dengan mengatakan demikian. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Kita diajak untuk senantiasa mengarahkan hati budi diri kita kepada Tuhan. Karena kuat kuasa Tuhan pasti akan menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Ia adalah pintu yang akan membukakan jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan hidup kita. Kita diminta untuk datang kepadanya sebab Gusti ora sare. Tuhan tidak pernah tidur. Ketika kita datang kepadanya, Tuhan akan mengubah segala ketakutan menjadi kekuatan, mengubah segala kekhawatiran dan kecemasan menjadi keyakinan akan segala yang indah yang Tuhan anugerahkan. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita terfokus pada Yesus. Dialah yang akan menyempurnakan, dialah yang akan menjadi jalan keluar dan membebaskan kita dari setiap persoalan-persoalan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.